Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia, mungkin sebagian dari kita belum menyadari betapa besar ya akibatnya dan pengaruh dari mengkonsumsi makanan yang haram. Yang dimaksud makanan yang haram adalah makanan yang asal sifatnya memang sudah diharamkan, ataupun makanan halal yang diperoleh dengan cara yang haram. Pasti ada alasan yang kuat mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu itu. Seperti halnya menghalalkan juga sesuatu. Jadi yang jelas sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita yang terbaik bagi kita, yaitu dengan syariatnya. Di samping konsekuensi dari hukum Allah, maka sebagian ulama juga berpendapat bahwa makanan yang kita makan akan mempengaruhi perilaku kita. Maka sebelum terlambat, sahabatku, mari kita luangkan waktu untuk merenungi sedikit betapa dahsyatnya pengaruh dari dampak buruk dari mengkonsumsi makanan yang haram ataupun makanan yang riba bagi Anda dan keluarga Anda, seperti yang akan kita terangkan berikut ini. Dampak langsung, ada beberapa dampak langsung dari memakan harta yang riba atau harta yang haram. Yang pertama adalah tidak akan diterima amalannya. Tidak akan diterima amalannya. Itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketahuilah kata Rasulullah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, ya, suapan haram apabila masuk ke dalam salah satu dari perut kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. 40 hari tidak akan diterima amalannya. Kemudian yang kedua, orang yang memakan harta yang haram tidak terkabul doanya. Tidak terkabul doanya. Ya. Ada satu riwayat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah kepada Allah agar doa saya terkabul." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah dulu makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah." Bahkan disebutkan juga dalam hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini sering kita dengar riwayat ini, seorang laki-laki, ya, di mana seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, pakaiannya lusuh, ya. Kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Rabbu, ya Rabbu, wahai Rabbku, wahai Rabbku." Ya. Beliau sudah berdoa, padahal makanannya itu dari yang haram, mulutnya itu disuapkan dengan yang haram, pakaiannya dari yang haram. Maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Jadi tidak akan dikabulkan doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian, ya, dampak dari memakan harta yang haram atau harta yang riba. Yang ketiga, bisa mengikis keimanan pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah peminum khamar ketika ia meminum khamar termasuk seorang mukmin. Ya. Jadi nomor 3, bisa mengikis keimanan pelakunya.
Kemudian yang keempat, dampaknya selanjutnya bisa mencampakkan pelakunya ke neraka. Ya, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Maka orang yang memakan harta haram, ya, neraka lebih utama untuknya. Kemudian yang kelima, dampak dari memakan harta yang haram adalah mengeraskan hati, dapat mengeraskan hati. Di sini Imam Ahmad radhiyallahu anhu pernah ditanya apa yang harus dilakukan agar hati mudah menerima kesabaran. Maka beliau rahimahullah, ya, menjawab, ya, agar hati mudah menerima kesabaran, kebenaran, ya, adalah dengan memakan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal. Bahkan At-Tustari, seorang mufassir, ya, juga mengatakan, barang siapa ingin disingkapkan tanda-tanda orang yang jujur, tanda-tanda orang yang siddiqun, hendaknya tidak makan kecuali yang halal dan mengamalkan sunnah. Jadi itulah 5 dampak langsung dari memakan harta yang haram atau harta yang riba. Kemudian ada beberapa juga dampak tidak langsungnya, ya, yang apabila seseorang memakan harta riba atau harta haram. Ya, yang pertama, ya, dampak tidak langsungnya, haji dari harta haram tertolak. Ya, seseorang yang mengerjakan haji, ya, dengan harta haram, maka hajinya tersebut tertolak. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang keluar untuk melakukan haji dengan nafkah haram, kemudian ia mengendarai tunggangan, ya, mengendarai tunggangannya dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka yang berada di langit, ya, yang berada di langit mengatakan, menyerukan, tidaklah baik dan kau tidak memperoleh kebahagiaan. Bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima. Ya. Kemudian yang kedua, dampak tidak langsungnya adalah sedekahnya ditolak. Sedekahnya ditolak. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa mengumpulkan harta haram kemudian menyedekahkannya, maka tidak ada pahala bagi dia dan dosalah untuk dia. Ya. Jadi kalau dampak dari makanan haram atau riba, ya, kalau kita pun bersedekahkan, ya, tidak ada pahala bagi dia dan makan dosa akan ditumpukan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah dampak tidak langsung, salatnya tidak diterima. Di sini dalam kitab Sya'bul Imam disebutkan, ya, barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, di antaranya uang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama pakaian itu dikenakan. Di dampak tidak langsung dari harta yang haram atau harta yang riba, ya, seperti kata dalam kitab Sya'bul Imam tadi, ya, membeli pakaiannya dari makanan, dari harta, dari uang yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama pakaian itu dikenakan. Kemudian yang keempat, dampak tidak langsung memakan dari makanan harta haram ada, ya, silaturahimnya sia-sia. Silaturahminya sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa mendapatkan harta dari dosa lalu ia dengannya bersilaturahim, ya, menyambut persaudaraan atau bersedekah atau membelanjakan atau infak di jalan Allah, maka Allah menghimpun seluruhnya itu. Kemudian dia melemparkannya, kemudian maka Allah menghimpunkan seluruhnya itu, kemudian Allah melemparkannya ke dalam neraka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik agamamu adalah al-wara, berhati-hati. Maka para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, wara, berhati-hatilah dalam kehidupan kita ini. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, ya, barang siapa yang mendapatkan harta dari dosa, hartanya dari harta haram, dari harta riba, seperti mengambil kredit di bank dengan membungakan uang, ya, ataupun harta-harta lain yang didapatkan dari jalan-jalan yang riba atau jalan-jalan yang haram, ya. Barang siapa, kata Rasulullah, mendapatkan harta dari dosa lalu ia dengannya bersilaturahim atau menyambut persaudaraan
ataupun bersedekah dengan uang haram tersebut, atau membelanjakan ataupun infak di jalan Allah dengan harta haram tersebut, maka Allah menghimpun seluruhnya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ternyata para sahabatku yang berbahagia, yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram ini bagi diri kita dan keluarga kita. Maka sahabatku, tegakah jika Anda, istri Anda, anak Anda, keturunan Anda terkontaminasi makanan haram yang sengaja atau tidak kita nafkahkan pada mereka, sehingga mereka menanggung ataupun kita menanggung dampak seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Untuk itu para sahabatku, marilah kita membekali diri kita dengan pengetahuan yang memadai. Ya, carilah ilmu berdagang, ilmu tentang agama, akidah, akhlak, semuanya tentang harta haram, harta halal. Ya, kita cari ya dengan pengetahuan yang memadai, sekaligus mewaspadai lingkungan sekitar kita dan asal usul harta dan makanan yang kita makan dan kita nafkahkan, yang kita berikan kepada keluarga kita. Jangan jadikan alasan bahwa kita tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu dan berusaha sekuat tenaga menjaga diri kita dari an-nar, dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga para sahabatku, jangan juga kesulitan. Jangan juga karena kita miskin, karena kesulitan membebani hidup kita, ya. Kita tidak bisa membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram, ya. Bahkan itu bisa menjadi kendala, karena justru usaha kita ini yang akan membuahkan cinta Allah kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, ya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apabila melihat hambanya bersusah payah, ya, ataupun lelah dalam mencari rezeki yang halal. Maka para sahabatku, silahkan kita cermati apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada kajian yang lain insyaallah kita akan mengkaji lagi tentang makanan atau minuman halal dan haram menurut Al-Qur'an dan hadis. Demikian para sahabatku, semoga apa yang kita sampaikan pada kajian singkat ini bermanfaat buat semua. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.